Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin makana khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id al-Khadra bin Syafi'i Syekh Muhammad al-Fadil al-Syafi'i ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu mahma ihtaja ilaihi li'atshi nafsihi halan aw ma'ala. Ya. Wis, temu. Wa lam nih halaman 34 cuma baris dari atas beda ya kalau yang punya mah langsung pawangnya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah anna mahma, bahwa sesungguhnya terkadang ihtaja ilaihi, butuh air, li'atshi nafsihi, karena hausnya dirinya, karena hausnya diri, halan, saat itu, au ma'alan, atau yang akan datang, au raqiqihi, atau hausnya teman, au hayawanin, atau hewan muhtaromin yang dimuliakan. Wa illam yakun ma'ahu, dan apabila tidak ada air bagi orang tersebut, walau fi sanil hali, walaupun di kesempatan yang kedua, qabla wusulihim ila ma'in akhar, sebelum datangnya air yang selanjutnya, falahu at-tayammum, maka bagi orang tersebut tayammum wujuban secara wajib. Maksudnya ada air tapi hanya cukup buat menghilangkan haus yang punya air atau teman-temannya atau hewan piaraannya, hewan yang dimuliakan, maksudnya hewan yang dipelihara, dan tidak ada harapan untuk ada air lagi, maka wajibnya tayammum, sementara air itu buat minum. Dimenangkan untuk minum, untuk menghilangkan haus daripada untuk wudu. Karena kalau minum tidak ada gantinya, tapi kalau wudu ada gantinya, yaitu tayammum. Kayak kemarin ya, air mati. Tapi kan air mati di gang belakang di sini banyak. Apalagi di rumah saya pakainya sumur. Ini tetap ngalir di musola ya masih ngalir, tetap wajib wudu. Nah ini seandainya di satu wilayah udah nggak ada air sama sekali, kalaupun ada hanya cukup buat dia minum, yang punya air, kemudian tetangga kanan kirinya, kemudian binatang ternaknya atau binatang peliharaannya, sementara belum ada harapan untuk ada air berikutnya. Kalau mungkin di daerah yang kekurangan air, belum ada suplai air bersih dari Pak Tomat ya, atau Pak Satam, maka ya wajibnya tayammum, sementara air yang ada buat minum. Kan kalau untuk urusan nyawa lebih didahulukan daripada urusan wudu.
Bahkan di keterangan yang kemarin seandainya ada air, terus orang itu diminta airnya nggak boleh. Kalau itu untuk menyelamatkan nyawa orang, bahkan boleh sampai dipaksa, ngambilnya secara paksa. Tapi kalau hanya untuk sekedar wudhu, nggak boleh dipaksa. Ya wis milih tayamum, maksudnya begitu. Wa yusalli, dan ia sholat dengan tayamumnya itu, wala yu'idu, dan ia tidak perlu mengkodok atau mengulang lagi. Lifaqdil ma'i syar'an, karena tidak adanya air syar'an ditinjau dari ilmu syar'an atau ditinjau dari syariat. Maka silakan dia sholat dengan bersuci menggunakan tayamum tersebut dan tidak perlu mengulang sholatnya. Karena tayamum itu kan hanya berlaku untuk satu waktu sholat wajib. Misalnya habis sholat maghrib, begitu mau sholat isya otomatis tayamum batal, harus tayamum kembali. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Sholat sunnah untuk berkali-kali sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah sekali pakai langsung wudhu lagi ya, kalau terawih ya repot ya, tayamum lagi repot ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, tayamum lagi. Assalamualaikum, tayamum lagi. Ya, kapan kelarnya? Nggak kelar-kelar ya. Alhamdulillah, itu kemudahan dalam beragama. Walau dan seandainya lam yajidil ma'a, tidak adanya air. Awwajadahu, atau adanya air yubahu, tapi airnya itu dijual, harus beli. Bisa manimislihi, dengan harga yang pantas, dengan harga yang sewajarnya. Kalau umumnya air, kalau air itu kalau galonan apa namanya? Dasarnya apa? Tangki. Misalnya harganya setangki berapa? Umumnya 500 umpama. Lah kalau harganya masih wajar 500, kalau itu untuk tayamum ya wahidus saman. Wajidun apa wahidun? Wajidun. Ada titiknya ya. Wahwa, dan orang itu wajidun, menjumpai as-samana, harga alias mampu untuk beli. Fadilan, walaupun harganya lebih sedikit mahal. Amma yahtaju ilaihi, dari apa yang ia butuhkan, fi safarihi, dalam perjalanannya, zahiban, dalam perginya, warojian, dan pulangnya, lazimahu, maka wajib bagi dia syira'uhu, untuk beli. Kalau memang adanya air itu harus beli dan harganya standar, kalaupun lebih yo enggak kebangetan loh. Misalnya 500 ya oke lah, karena air naik mahal, jarang air ditaikin 550 atau 600 kan masih wajar. Nah kalau memang dia wajidun itu berarti dia menjumpai alias punya duit, maka lazimahu syirauhu, maka wajibnya ya beli. Misalnya di sini air pam mati, semuanya mati. Nah, Pak Tongat menggunakan kesempatan, ayo kalau yang mau beli sama saya. Gitu aja ya. Berapa Pak Tongat? Ya 500. Ya wes, satu mobil. Ya, biasanya 500 karena ini ongkos dari depo ke sini. Sekian, ya 600. Ya wes, beli kalau memang mampu. Lah kalau nggak mampu ya wes tayamum. Wa in kana yubahu, tapi kalau dijualnya air itu biaksarin, lebih mahal, min samanil misli, dari harga umumnya, nggak kira-kira naikinnya, mumpung mentang-mentang, oh ya kan, mentang-mentang, oh pokoknya yang ada air cuma saya, kalau mau 2 juta, nggak mau ya udah. Nah, kalau kayak gitu, lam yalzamuhu, lam maka tidaklah yalzamuhu, diwajibkan bagi orang tersebut, syirauhu, untuk membelinya. Li'anna lil ma'i, karena kegunaan air itu badalan, bisa dibadalkan atau digantikan dengan tayamum. Lain urusan kalau buat urusan minum, tapi kalau urusan wudu lah, kayak mampu ya beli, nggak mampu ya wes tayamum.
Sawaun sama saja, qallat lebih sedikit, azyadatu tambahan harganya, am kasurat atau banyak. Misalnya tadi 500, kalau nambahnya cuma sedikit atau banyak, tapi kalau dia memang nggak mampu ya wis. Lakin akan tetapi yustahabbu dianjurkan syirauhu untuk membelinya. Kalau masih terjangkau ya beli, kalau enggak ya wis. Wasamanul misli yang disebut dengan harga standar, samanul misli. Huwa qimatuhu ialah harganya fi dzalikal maudhi, di tempat tersebut, fi tilkal halati, di waktu tersebut. Yang disebut harga standar itu adalah harga yang berlaku di tempat tersebut, di tempat itu dan di waktu itu. Karena kan satu barang di beda tempat, di waktu yang berbeda, harganya kadang berbeda. Air setengah di sini 500, kalau di Bogor berapa Pak? Kurang kali itu kurang banyak. 100 ya. Wah, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Sama-sama steak. Apalagi Pak Satam jualnya lebih mahal lagi. Segalon 6.000 atau 5.000. Tapi kan 6.000 nyampe tempat. Nah, itu samanul misil, harga standar kalau dalam syariat itu adalah harga yang berlaku di waktu tertentu, di tempat tertentu. Harga yo di tempat berbeda yo beda, waktu berbeda yo beda. Dulu batu akik harganya satu berapa, Pak? Enggak ada Paris sih yo yang pemain akik. Dulu misalnya bisa sampai 1 jutaan, sekarang yo masih laku kok enggak. Intaha, selesai qauluna an-Nawawi mulakhasah. Selesailah pendapat Imam Nawawi mulakhasan secara terperinci. Wa mislu ihtiyajihi lil ma. Dan semisal butuh terhadap air, ihtiyajuhu lisamanihi, itu butuhnya dalam harganya fi mu'nati mamunatin apa itu? Fi mu'nati belakangnya mem 2 ya. Oh ya. Fi mu'nati mamunihi, dan juga untuk kebutuhan keluarganya, min nafsihi, yaitu ya dirinya, wa iyalihi, dan keluarga. Qala al-Hisni, titik tadi itu titik. Wa qala, dan berkatalah al-Hisni, Imam al-Hisni, walau mata rajulun, walau mata, dan seandainya mati. Kalau di kita mati ya enggak pantas ya buat orang ya, meninggal. Kalau orang Jawa tergantung. Kalau orang baik itu sedo, orang biasa mati. Orang kurang ajar modal. Tergantung perilakunya. Kalau orang baik-baik biasanya orang-orang terhormat sedo. Kalau orang biasa standar ya, so orang-orang kayak kita es mati. Wong Jawa pasti, kalau Betawi mah mati ini ya modal. Walau mata rajulun, seandainya ada orang meninggal, walahu ma'un, dan ia punya peninggalan air. Pas dia ngaji bakasannya air. Pas banget ya. Warifqatuhu itasyun, dan Rafiqah itu teman. Dan ada temannya yang itosyun, kehausan. Syarribuhu, maka beri minum dari air tersebut. Wayang mamuhu,
dan tayamum. Misalnya ada orang punya air, nah yang punya air ini meninggal, lah kemudian ada orang kehausan, maka air itu dipentingkan untuk nolong orang yang kehausan. Sementara orang yang meninggal tadi nggak dimandiin tapi di tayamum. Biar punya air malah suruh nayamum, ini biar nama tongatin. Lebih diutamakan memberi minum ke orang, sementara jasadnya orang itu di tayamum. Tapi pernah nggak Pak Mansur yang ngurus mayat nayamumi jenazah gitu? Belum pernah ya? Pak Haji sudah belum? Enggak, maksudnya ketemu kasus di mana kayak gitu loh, denger-denger. Selama ini sama di jenazah Belum pernah. Pak Haji juga belum pernah, Pak? Belum ya? Saya juga belum. Praktek tayamum aja saya belum. Kalau teori sih sering. Prakteknya loh secara langsung tayamum belum pernah. pemanisan. Nah iya. Wa wajib alaihim, dan wajib bagi orang yang meminum itu sama nuhu kalau memang meminta harganya. Misalnya ahli warisnya memesan, ini ada air dari bapak, kalau mau minum ya silakan. Nah, misalnya yang diwarisi air berhak menerima harga dari air tersebut. Waja'luhu, dan menjadikannya air tersebut atau harga air tersebut fi mirasihi, termasuk dalam hitungan harta warisnya. Ini dibahas sampai segini kan karena memang dulu di Saudi, di Arab itu kan air benda paling mahal. Bahkan dalam kasus-kasus peperangan di zaman itu, siapa yang menguasai sumber air hampir dipastikan pasukan itu yang menang. Kalau di Indonesia ya di mana-mana ya air. Kalimantan. Apalagi. Wasamanuhu qimatuhu, dan harganya qimatuhu seharga fi maudhi'il itlafi, di tempat dipakainya air itu fi waktihi, dan di waktu memakainya. Ya, airnya harganya disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan waktunya. Itu seandainya ada orang meninggal pun, kalau ada yang kehausan diutamakan yang kehausan, yang meninggal di tayamum. Intah, selesai. Itu pendapat dari Imam Al-Hisni. Qala al-Bajuri, berkatalah Imam Bajuri. Kalau di sitkom malah jadi orang yang lugu ya. Tapi ada ulama namanya Abdul Qasim al-Bajuri, itu saya punya kitabnya 2 jilid. Orang alim namanya al-Bajuri. Cuman di sitkom dulu sama Oneng ya. Yang dibaca itu. Jadi orang lugu. Si Saleh sama temennya berantem diaminin. Gara-gara dikirainnya orang Arab. Sama Ucup apa siapa? Aduh, seneng dari sinetron itu yang selalu memakai baju bola. Wal atsyu al mubihu lit tayammum, wal atsyu, dan haus al mubihu yang diperbolehkan lit tayammum untuk tayammum. Artinya orang haus yang mengalahkan wudu sehingga berubah menjadi tayammum. Yu'tabaru, itu terhitung fihi, di dalam kehausan itu qaulut tabibi, pendapat dokter. Artinya ya kalau memang secara medis ini kalau nggak minum sampai sekian jam lagi selesai, nah, maka ya dimenangkan yang minum daripada tayamum. At-tabibil adli, dokter yang standar atau yang apa itu, ahli. Nah itu tuh. Selanjutnya itu, apa itu? Walahu ya? Walahu ayya'mala bima'rifatihi, walahu, dan bagi tabib atau dokter tersebut ayya'mala, untuk bekerja bima'rifatihi, sesuai dengan kemampuannya. Ini bahasan tayamum panjang juga sih ya. Takmilun, kesempurnaan.
Ghairil muhtarami, termasuk yang tidak ada kehormatan. Wa huwa ma la yahrumu qatluhu, yang tidak haram untuk membunuhnya. Sesuatu hewan atau apa saja yang tidak dimuliakan dan la yahrumu, tidak haram qatluhu, membunuhnya. Sittatun itu 6 minal asya, dari macam-macam. Ada 6 yang tidak termasuk dihormati dan boleh dibunuh. Tapi ini kalau diamalkan di Indonesia, wah bisa masuk penjara ya. Ahaduha, yang pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan. Wih, banyak. Kalau di Indonesia ya bisa perang ini. Iya bisa perang. Wong yang sholat sama yang enggak, banyakan yang. Iya di Indonesia ini. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah ya, daripada zaman kita kecil dulu. Zaman kita kecil dulu itu orang sholat yang seumuran orang-orang tua kita itu bisa dihitung. Tapi kalau sekarang entah kayak apalah ya, alhamdulillah ya pada sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Ai ba'da amril imami, artinya setelah ia diperintahkan oleh seorang imam, seorang presiden kalau di Indonesia, seorang khalifah kalau itu zaman itu. Wal istitabatu, dan diminta untuk taubat nadban, secara anjuran. Orang yang nggak mau sholat udah diperingatkan sama pengurus wilayah, RT berarti ya. Nah, kalau RT-nya sendiri nggak sholat gimana? Ya hukumannya double, dibunuh 2 kali. Tapi ini kan hukum seperti ini kan tidak berlaku di kita. Wakilah, dan dikatakan wujuban, secara wajib seorang pemimpin mengingatkan rakyatnya yang belum atau yang meninggalkan sholat. Wala nadbil istitabati, dan kesunahan memerintahkan untuk taubat. La yadmanu, yang tidak menanggung man qatalahu, orang yang membunuhnya qabla taubati, sebelum ia taubat, lakinnahu, akan tetapi yaksamu, ia berdosa. Beratnya jadi pemimpin partai. Tapi kalau nggak ada yang mau ya repot juga ya. Didorong. Tapi kan ini berlaku di negara kita, nggak memakai hukum seperti ini. Yang pertama itu yang termasuk yang tidak ada kehormatan, dan seandainya itu hukum Islam yang berlaku boleh dibunuh. Wah, ngeri. Wasaniuha, lah ini ya repot lagi. Ya saniuha, yang kedua, az-zani al-muhsani, zina, pelaku zina muhsan. Zina itu kan ada 2, ada zina ghairu muhsan, ada zina muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang pelakunya dua-duanya belum pernah menikah secara sah. Ya, anak pacaran, nah, kemudian kok kebablasan. Nah, itu namanya zina ghairu muhsan. Lah, kalau yang zina muhsan itu orang yang berzina sementara dia pernah menikah secara sah, dan dalam pernikahannya itu dia sudah berhubungan badan dengan istrinya. Nah, kemudian dia berzina dengan wanita lain. Nah, itu yang disebut dengan zina muhsan. Dan itu hukumannya dirajam. Dirajam itu ditimpukin batu sampai mati. Ngeri. Di Aceh ya berlaku ya. Dicambuk. Kalau itu yang, kalau di Aceh itu yang diekspos itu yang ghairu muhsan, hanya dicambuk 80 atau 100 kali itu. Itu yang ghairu muhsan. Tapi kalau muhsan itu dirajam itu ditanam, dipendem, jadi kelihatan kepalanya doang, kemudian ditimpuki batu sampai mati. Lah di akhirat selesai, udah nggak ada tuntutan apa-apa, selesai dia. Serem ya? Kita bayangin, Pak. Nggak usah dibayangin,
Ya ditanam di pasir gitu ya. Kelihatan palanya doang, ditimpukin orang segini pakai bata. Pok, pok. Aduh, mate. Apalagi se-RT RW. Ya, yang nimpuk satu orang aja, kalau yang nimpuk kayak Pak Mansur tenaganya kuat kan. Selesai. Sampai jadi branding. Mati. Rawa Malang nggak laku. Eh? Rawa Malang nggak laku. Rawa Malang nggak laku. Lah iya. Tapi sepanjang sejarah nggak ada niat masalahnya. Saya hebat. Rajam loh, udah nikah kok. Kalau yang jomblo sih cuma dicambuk doang. Kalau udah nikah bahaya. Cuman sepanjang sejarah, walaupun ini hukum diterapkan saat itu, ketika pernah ada seseorang yang ngaku datang pada Rasulullah, dia ngaku, ya Rasul, saya kemarin zina. Dan Rasulullah malah, kamu ini masih waras gak? Gitu. Waras ya Rasul, saya sadar dengan sadar-sadarnya bahwa saya zina dan saya pengen dirajam ya Rasul. Tapi Rasulullah malah apa itu namanya? Diinterogasi apa itu namanya? Ada saksi gak kamu zina? Ya gak ada ya Rasul, ya saya cuma 2 doang. Ini Pak Yoko terkadang begitu ngomong lucu dia. Kayaknya kasih lah Pak. Curinya konten-konten. Nah, kecuali yang di film-film itu ya memang saksinya banyak ya. Termasuk yang nonton. Lah iya kan. Lah ketika ditanya ada ya nggak ada ya Rasul. Padahal kalau dalam Quran itu kan zina, hukuman zina itu akan berlaku ketika ada saksi 4 orang yang melihat, laki-laki dewasa dan yang berakal sehat. Lah kalau dibegituan ditonton 4 orang kan yang nggak jadi. Tahu kok kan. Aman. Cuman kalau nggak kena di dunia kan kenanya di sono nanti. Lah kalau yang dirajam sampai mati itu kan di akhirat udah selesai. Ya kayak maling yang dipotong tangannya udah selesai. Nah, sementara saat itu ya akhirnya dalam sejarah walau alam kayaknya nggak jadi orang itu dirajam, nggak jadi. Karena dia nggak bisa mendatangkan saksi. Kalau dia bilang saksi gimana? Mau 4 orang harusnya. Lah misal ada orang zina yang lihat baru 1 orang, dia ngajak orang keburu kelar. Durasi pendek. Misal malam-malam Pak RT keliling. Lah kok denger ada yang suara aneh. Perasaan kayaknya itu nggak punya suami kok ada suara aneh. Masuk. Zina muhsan itu zina yang sudah pernah menikah dan berhubungan badan dalam pernikahannya. Kalau yang ghairu muhsan itu pelakunya yang belum pernah menikah. Hukumannya berat yang sudah pernah menikah. Bi fathis shadi, dengan membaca fathahnya huruf shad yaitu muhsan itu tadi. Ala ghairi qiyasin, tanpa ada qiyas. Qiyas itu maksudnya perubahan kata dalam ilmu sharaf atau ilmu. Wa syaraitul ihsani, dan syarat-syarat disebut zina muhsan itu arba'un, ada 4. Al-bulughu, yang pertama sudah balik. Ya tentulah ya sudah bernikah, masa masih anak-anak kan ya udah. Wal aqlu, akal. Berarti kalau pengen lolos dari zina muhsan, begitu habis begituan gila. Lolos itu. Lolos. Kemudian wal hurriyatu, orang merdeka, bukan budak. Kalau budak ya udah gak ada sekarang.
Wa wujudul wad'i fi nikahin sahihin. Wa wujudul wad'i, dan pernah melakukan hubungan seks, hubungan badan, fi nikahin, dalam pernikahan sahihin yang sah. Nah, itu disebut dengan zina muhsan. Pelakunya orang yang sudah balik, akalnya waras. Kalau akalnya agak miring-miring dikit, Boleh berarti. Boleh. ya bukan boleh, enggak termasuk kategori mukanya itu ada rencana gitu. Mbak, ada rencana gitu, Mbak. Gara-gara ditawarin nih. Mulai oleng ini. Perlu dikawal ini, Mbak. Bahaya ini. Enggak, bergurau sama Panji dulu, sama Panji. Boleh sama dia ntar. Belajar. Iya, kalau 4 syarat itu terpenuhi maka zinanya muhson. Tapi kalau nggak terpenuhi dan ia berzina namanya ghairu muhson. Tetap aja dicambuk 100 kali. Nah, kalau yang nyambuk anak-anak kecil sih nggak apa-apa, apalagi nyambuknya pakai bantal. Kalau nyambuknya pakai apa ikat pinggang apa kan ya, Ibadah. yang nyambuk Pak Mansur. Wah, sekali sabuk udah kelenger. 80 juta jualan apem. Paham ya? Enggak, saya takutnya ada rencana itu Pak Yos. Gitu banget aja. Nyambungnya ganti San. Yang rumah pakai bendahara ya dia tinggal pari. Ya. Wal hurriyatu, orang merdeka, wa wujudul wad'i fi nikahin sahihin, dan pernah berhubungan badan dalam saat pernikahan yang sah, pernikahan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ada nganten laki, nganten perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Penghulu itu bukan syarat sahnya nikah. Cuman di kita pada ketakutan kalau nggak ada penghulu. Kita bucu, Pak. Orang kita bucu. Orang itu bucu kalau nggak ada penghulu. Padahal penghulu itu hanya cuma tugasnya nyatet tok. Yang penting kan ada nganten laki, nganten perempuan. Ada 2 orang saksi laki-laki dewasa yang adil. Kemudian ada wali, bapaknya nganten. Kemudian ada ijab kabul atau mahar. Nah, wali itu pun kalau itu perempuannya masih gadis. Kalau janda boleh nggak pakai wali. Apa? Macet ya? Priok ini priok. Emang ada rencana Pak Iman? Loh, kayaknya kok kalau masalah begini kok rajin aja. Kalau janda dalam mazhab yang muktabar, ia bisa menikahkan dirinya sendiri. Perempuan ini ya. Iya, janda kan perempuan. Oh, iya. Ada aja nih, Bang. Enggak negesin doang. Takut Mbah nanya, maka nanya duluan ya. Ya. Mbak, masuk. Kirain Rano. Dalam mazhab yang disepakati, seorang janda tidak wajib ada wali. Tapi kalau saksi wajib. Iya, makanya misalnya ada janda gak ada bapaknya, gak ada. Ya saya saksi mah gampang. Pak Herman apa Pak Idris ya. Kayaknya lu berdua. Cair. Bantu diri. Ayo, Pak Herman. Pak Yos, berdua aja beli nasi padang juga beres itu. Gus Rai kok anteng. Tahu kan kata dia. Jangan enggak perlu.
Saksi mah wajib, mahar mah cukup apa kayak kopi sebungkus itu. Kok sampai bahas itu apa sih tadi? Pak Herman aja. Kalau duda ada? Kalau dudanya Kenapa duda? wajib walinya enggak? Enggak. Kan laki-laki enggak butuh wali, biar jaka biar enggak butuh wali laki-laki. Oh iya ya. Laki-laki datang sendiri ke Ya, ya. calon itu. Nikah itu bapaknya laki-laki biasanya. Bapak perempuan ya. Kalau saksi itu kan apa? Fungsinya hanya sebagai nanti seandainya ada yang suudon, loh itu kok udah bonceng, nah, saksi wajib ngomong udah nikah untuk menghindari fitnah. Begitu Gus Roy. Saksi. Iya. Kira-kira yang ditunjuk saksi siapa Gus Roy? Ini RT ada 2 nih. Ada 2 RT. Saya ngumpet. Tapi kan tadi tanpa wali, kan udah nggak ada orang lagi. Pasti nggak ada gitu sih. Udah beres. Saksi mah gampang. Beliin nasi padang sama ketoprak. Dia mau mukurin. Sampai mana tadi ya? Hilang mas. Qala Asy-Syafi'i. Itu ya. Kalau bahasan begitu kayak pada semangat ya. Pandangan masa depan. Ya Allah. Idza asaba al-hurru al-balighu imra'atahu aw usibat al-hurratul balighatu bi nikahin fa huwa ihsanun fil islami wasyirk. Idza asaba ketika kikuk-kikuk. Biasanya kikuk-kikuk. Paham kan Suraya? Paham ya. Masa harus diperjelas apalagi digambar kan enggak. Gambar gitu kan enggak kan. Apa cari dulu di Google kan enggak ya. Cetetan. Idza asoba ketika ya tadi al-hurru orang yang merdeka, al-balighu orang yang sudah baligh, imra'atahu istrinya. Au usibat al-hurratu al-balighu binikahin. Atau bahwa ihsanun fil islami wasyirk. Ketika seseorang yang sudah dewasa, sudah baligh menggauli perempuan istrinya, au usibat al qurratul balighatu binikahin. Tetapi ternyata keliru. Kirain mah bininya, ternyata bukan. Waduh, bahaya. Aduh, Tetangganya nginep Pak Herman. Bahaya tak? Jangan ini ya, Titi. lah yang keliruannya itu dia wanita merdeka yang sudah balik dan juga sudah pernah menikah. Bahwa ihsanun itu termasuk zina muhsan. Wah, itu berat. berat ini. Mata gelap ya. Kalau nggak sengaja itu kan kalau baru disentuh doang. Lah masa sampai begitu kok nggak sengaja? Jangan ngomong gitu. Lah ya kalau cuman begitu buka
Hah? Lah, masa sampai begitu kok ya nggak sengaja kok yo. Bahwa ihsanun kalau begitu sama termasuk zina muhson bil islami dalam pandangan agama Islam wa syirki dan hukum yang disepakati. Aduh, bahaya zina muhson. Gak jadi ya. Kalau zina sendiri kita macam laki-laki jangan dulu kan suka begitu. Itu gimana hukumnya? Ya termasuk. Ya. Termasuk zina apa? Cuman kan Hah? enggak bukan kategori itu. Bukan kategori muhson dan kita bukan. sendiri. Masih bujangan dulu lah. Karaoke lah gitu kan. Malu-malu nanyanya. Gue suruh melihat lirik. Dulu Pak. Ya. Zina Yani. Kalau itu bukan dulu. Iya. Memang dihukumi zina tapi tidak masuk dalam muhson maupun ghairu muhson. Yang dimaksud kategori muhson itu ya yang gitu. Kalau yang itu ya dihukumi zina, ya, tapi tidak sekelas zina yang itu bukan. Ya ada kategorinya lah. Ibarat petinju, kalau yang zina itu Mike Tyson kelas berat. Kalau yang ini yang petinju masih pakai helm ya. Amatir. Ya sama-sama petinju kan namanya? Iya sama-sama petinju tapi kan kelasnya beda. Iya kan karaoke. Kalau enggak begitu kita lagi duduk depan rumah lagi ada yang lewat. Tapi nggak tahu. Coba jauh. Diikuti, nah sampai jauh masih. Satu pandangan Pak. Lah iya kan beda. Nah iya tuh kelahnya pandangan pertama itu untungmu, pandangan kedua dosamu. Makanya mumpung biar pertama terus. Wah akal-akalannya. Masuk ya sama, cuman tadi itu kelasnya beda. Tingkat dosanya kalau Mbah tadi dosa itu ada satuan ukuran nggak hebat? Dijawab Pak, sekarang Pak dijawab. Kalau ibarat ada satuan ukuran Mbah, kalau yang zina muhson itu yang paling berat. Ya pokoknya Mike Tyson waktu pas juara dunianya itu sekali puk langsung. Yang ghairu muhson berarti bawahnya. Kalau yang tadi itu petinju tapi yang pakai helm masih pakai kaos itu. Apa namanya? Amatir. Bahkan itu dulu pernah diperbolehkan. Onan itu dulu pernah dibolehkan. Sama nikah mut'ah. Nikah kontrak itu. Dulu pernah dibolehkan, yaitu ketika kasus perang apa ya, yang sampai berbulan-bulan nggak pulang. Lah akhirnya ada sahabat yang biasanya orang yang songong ini malah jadi hukum. Songong maksudnya bertanya yang ya Rasul, ini saya udah sekian bulan nggak kumpul sama istri ini gimana ya Rasul? Duh, gue sore besok pulang. Masuk kategori jihad. Jihad iya kan. Akhirnya Dengerin sampai kelar dulu nih Pak. Jihad sekarang. Endingnya apa ini coba? wallahu alam bisawab lah ya minggu depan. Tahu-tahu gelap lampunya. Ada yang bertanya tadi ya Rasul, gimana ini saya udah nggak kuat ini. Wah ini kalau nggak begini nih pala kenyut-kenyut rambut bisa rontok. Nah akhirnya saya udah kebablasan kadung begitu. Karaoke. Ya akhirnya ya wes nomor kadung, ya wes ya udah. Terus yang tadi ada yang nikah hanya dibatasi waktu itu tadi kontrak. Begitu tugas selesai dicerai. Lah yang dipakai oleh Syiah sampai sekarang itu kejadian itu, maka mereka membolehkan kawin kontrak. Sementara mazhab yang lain nggak boleh karena itu hanya sementara saat itu. Begitu pulang kembali ke Madinah, kawin kontrak udah dilarang kembali. Tapi yang Syiah masih membolehkan itu. Memang sempat dibolehkan, tapi hanya beberapa waktu saja.
cuman sebentaran doang. Nah, kalau yang Syiah, kalau di Indonesia dulu tokohnya namanya Jalaluddin Rahmat, namanya udah meninggal, nggak tahu sekarang tokohnya siapa. Tapi kalau orang-orang yang diindikasi Syiah sih banyak, tapi wallahu alam. Itu yang membolehkan nikah kontrak. Misalnya ya besok ya kalau pulang ya kembali ke sono sini ya ada kontrakan gitu. Tapi itu dulu memang pernah boleh, walaupun ya sekarang ada yang membolehkan di Syiah ini mayoritas diikuti Iran negaranya. Besok tanggal 10 hari Jumat itu dia hari raya Karbala, hari raya mereka bukan merayakan sebetulnya hari berkabung, kan terbunuhnya Sayyidina Husain yang kepalanya dipenggal kemudian ditusuk pakai tombak dikeliling. Nah, orang-orang Syiah itu menjadikan sebagai hari berkabung dunia. Kejadiannya itu di padang Karbala, perbatasan Irak. Nah, kemudian mereka mengadakan hari raya itu yang dengan menyakiti diri. Seperti cari di YouTube banyak. Pokoknya menyiksa diri. Itu mereka hari berkabung. Solidaritas terhadap dulu yang pernah terjadi pada masa cucu Rasulullah, yakni Sayyidina Husain. Sekitar 70 orang semuanya dibantai habis, sisa satu namanya Imam Ali Zainal Abidin, itu saat itu pun masih anak-anak. Nah, itu yang sampai berketurunan sampai sekarang itu jalur dari Imam Ali Zainal Abidin, itu putranya Husain. Kan Rasulullah punya anak Fatimah dengan Ali punya anak dua, diantaranya anaknya bukan hanya dua sebetulnya, Hasan dan Husain. Lah ketika Husain itu lahir, Hasan Husain itu bukan kembar ya, dia nggak kembar, cuman karena namanya hampir sama dikirainnya kembar, bukan, beda umurnya pun jauh. Ketika Husain itu masih usia mungkin seumuran Abi gitu kali ya. Ketika Rasulullah sholat kan sering naik di punggung. Lah ketika Rasulullah selesai sholat mangku di sininya itu Rasulullah selalu nangis. Asal mangku Husain ini selalu nangis. Lah, karena beliau kan udah reti sak durunge winarah. Ngopo Mbah? Reti sak durunge winarah lho Mbah. Rasul itu kan tahu yang akan terjadi. Nah, begitu melihat cucunya ini beliau selalu nangis karena akan tahu bahwa ini cucunya akan mengalami nasib yang tragis. Dibantai, bukan hanya dibantai, kepalanya ditendang-tendang kayak orang main bola, besok ditusuk, dikeliling. Dan kejadiannya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan hari Asyura. Nah, orang-orang Syiah itu kan yang fanatik terhadap Ali. Dan mereka mengadakan hari berkabung dunia, kata dia. Kalau di Indonesia ya dulu PKI mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 Desember. Nah, Syiah itu termasuk salah satu yang berpaham membolehkan nikah mut'ah atau kawin. Nah, Pak Iman kalau mau ya di daerah Depok banyak Pak Iman. Dikasih tahu kok. Bincang. Iya kan Depok sono dikit kan. Oh, iya. Kalau di sini ya nggak tahu dah. Lah, wallahu a'lam bishawab. Di rumah ada. Mana? Takdir. Kita dicari di mana?